Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya sekedar menginformasikan ya, khususnya teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar ya, ataupun teman-teman sudah telat, ataupun yang masih belum telat, ataupun sudah galbay ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang resiko apa yang kalian akan terima misalkan kalian telat ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar tersebut. Buat teman-teman yang saat ini terjerat, simak terus video ini karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas ya. Oke, nah di sini kita coba buka tagihan teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di bagian sini teman-teman ya. Jadi biar jelas juga ya. Oke, nah di sini untuk tagihan teman-teman ya, untuk tagihan ini ada 6 juta teman-teman ya. Sebenarnya untuk aplikasi kredit pintar ini sering saya bikin konten ya, perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang mungkin kalian saat ini mau telat ataupun sudah telat ya, agar teman-teman tidak terlalu panik ataupun takut seperti itu ya. Karena di sini saya mempunyai aplikasi ini sudah lama teman-teman ya, nggak dibayar sampai sekarang ya, kira-kira sudah 1 tahun ini nggak dibayar. Nah seperti apa sih resikonya ya? Oke, nah untuk 6 juta ini teman-teman, untuk tagihan 6 juta ini ada 2 cicilan ya. Nah cicilan yang pertama teman-teman bisa lihat, untuk keterlambatan ini 365 hari ya. Jadi keterlambatan 365 hari ini sudah 1 tahun lebih dikit teman-teman ya. Ya, untuk tagihan cicilan yang pertama itu 2.300.000 sekian. Nah, kemudian untuk cicilan yang kedua sudah lewat atau keterlambatan 365 hari sama ya. Untuk cicilan yang kedua itu 3.700.000 sekian. Jadi total keseluruhan itu 6 juta teman-teman ya. Jadi untuk tagihan 6 juta di aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun gak dibayar ya. Nah risikonya seperti apa Bang? Nah di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar, mungkin teman-teman sudah dapat WA ataupun telepon dari pihak penagih. Misalkan kalian sudah telat ya. Ya, biasanya kalau sudah telat itu sudah pasti kalian di WA, di telepon kayak gitu ya. Misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu, biasanya kalian akan ditelepon di WA kayak gitu. Sebenarnya kalau seperti itu memang lumrah teman-teman ya. Kalau kalian telat bayar di pinjol itu, ya biasanya 1 hari bisa sampai 5 ya WA dari pihak aplikasi tersebut. Jadi intinya kalian akan ditagih. Bahkan ada yang lebih dari 1 nomor atau 2 nomor, bahkan ada yang 5 ya, bahkan lebih bisa kurang seperti itu. Jadi misalkan teman-teman telat itu ya 1 hari bisa di WA 5 kali atau 4 kali bahkan lebih seperti itu. Jadi di sini saya menginformasikan, misalkan teman-teman sudah dapat WA kayak gitu, ya kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik ya. Memang resiko telat bayar di pinjol itu memang di WA, di telepon kayak gitu sih. Ya, jadi resikonya seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan teman-teman sudah lewat 2 minggu ya, ataupun 3 minggu, biasanya ada WA semacam kayak tim kolektor mau datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Nah itu yang biasanya bikin teman-teman panik ya, yang galbay di aplikasi kredit pintar. Karena banyak sekali teman-teman yang WA saya, Bang ini bener nggak DC mau datang, Bang ini bener nggak DC mau datang hari ini ya, soalnya ini sudah WA kayak gini. Nah di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Untuk aplikasi kredit pintar ya, buat teman-teman ya, untuk aplikasi kredit pintar ini sebenarnya memang ada DC-nya teman-teman ya. DC-nya ada memang ya. Ya, sebagian teman-teman banyak yang didatangi.
Dan sebagian dari teman-teman yang gagal bayar contohnya seperti ini sudah lewat 1 tahun. Tapi sampai sekarang ini aman gitu loh. Jadi buat teman-teman misalkan kalian gagal bayar, kalian jangan terlalu takut misalkan kalian sudah dapat WA kayak tim kolektor mau datang seperti itu. Kalian nggak usah takut. Sebenarnya kalau kalian dapat WA kayak gitu, untuk DC itu nggak bakalan datang. Karena itu hanya nakut-nakuti ya. Bang, saya sudah dikirimi video, bang saya dikirimi foto DC yang ada di mobil ataupun di jalan, ataupun surat kayak gitu biasanya teman-teman ya. Kalian nggak usah takut ya. Misalkan dapat surat WA DC mau datang gitu, kalian nggak usah takut, itu nggak bakalan datang teman-teman ya. Jadi ini yang harus teman-teman tahu yang saat ini telah bayar di aplikasi Kredit Pintar ya. Nggak usah takut, itu nggak bakalan datang ya, 100%. Bahkan saya sekarang bukan bilang 100% kalau kalian dapat WA ataupun dapat WA DC mau datang ke tempat kerja, bukan 100%, 1000% itu nggak bakalan datang. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, itulah resiko yang kalian akan tanggung ya, bikin kalian panik ya, ketar-ketir. Makanya saya sering bikin konten. Kalau kalian telat bayar di aplikasi pinjaman online, kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian harus kuat, karena kalian akan di WA dengan cara-cara seperti itu yang bikin ketar-ketir kalian ya. Jadi memang untuk DC Kredit Pintar ini memang ada, tapi kalau teman-teman dapat WA DC mau datang, itu nggak bakalan datang, karena DC datang ke rumah itu nggak bakalan menginformasikan seperti itu ya. DC itu datang ke rumah kalian itu senyap ya, tanpa nakut-nakuti seperti itu. Nah, kalian pikirlah DC mau datang ke tempat kerja ya, tim kami mau jemput dana, siapkan dana full, itu kan nakut-nakuti, bikin kalian ketar-ketir. Makanya kalian harus kuat mental ya. Tidak semua teman-teman subscriber ya, ataupun teman-teman di luar sana yang gagal di Kredit Pintar tuh banyak yang gagal, tapi banyak yang nggak didatangi. Cuman sebagian orang aja nggak tahu kenapa kayak gitu loh. Ini aja tagihan 6 juta untuk posisi aplikasi ini daerah Jogja, sampai sekarang nggak didatangi. Apakah abang pernah dapat WA DC mau datang atau dikirim foto? Pernah, tapi sampai sekarang nggak datang-datang gitu loh. Makanya buat teman-teman yang pertama harus kuat mental, karena kalian akan di WA ya, diteror dengan cara-cara tim kolektor kayak gitu. Jadi kalau saran saya, kalian misalkan gagal bayar ya ataupun telat bayar, kalian hadapi aja seperti itu. Ada WA, kalau kalian mampu balas, siapa masih belum ada dana. Ya, ada telepon angkat, gak usah panik ya. Kalau kalian panik terus dibikin panik. Karena pinjol, kalau kalian telat bayar ya, semakin kalian takut, semakin diteror, semakin ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu. Kalian bisa lihat di video saya di aplikasi Kredit Pintar, itu sering dapat WA ya, tim kami mau datang, siapkan dana full. Bahkan saya telepon, kalian bisa cari di video saya sering nelpon DC Kredit Pintar. Kenapa saya sering telepon? Karena setiap hari dari pihak DC Kredit Pintar yang WA saya ya, besok mau datang ya, hari ini mau datang, saya telepon, saya marah-marahin, kenapa bapak kok setiap hari WA DC mau datang. Saya marah-marahin, kalian cek lah ya, kalian lihat ya, ternyata sampai sekarang nggak datang. Saya marah-marahin karena setiap hari dia WA tim kolektor mau datang, hari ini siapkan dana full. Saya telepon, saya marah-marahin. Kalau nggak percaya, kalian bisa cari video saya yang menelpon pihak penagih dari Kredit Pintar. Karena saya males setiap hari WA itu nakut-nakuti. Jadi buat teman-teman gak usah takut, itu hanya nakut-nakuti saja. Kalau memang DC datang itu senyap, gak bakalan menginformasikan seperti itu. Itu kalau seperti itu artinya itu gertak kalian, agar kalian bingung langsung mencari dana talangan kayak gitu loh teman-teman. Jadi seperti itu resiko misalkan kalian telat bayar di aplikasi Kredit Pintar ya. Memang hutang wajib kalian bayar misalkan punya hutang, tapi kalau kalian nggak mampu, apa boleh buat, jadi hadapi aja.
Kalian jangan pikir setiap hari DC takut datang DC, jangan, itu yang bikin kalian panik. Makanya kalian harus kuat mental. Misalkan DC datang, saya hadapi. Ngapain saya takut ya? Ada dana saya bayar, gak ada ya sudah. Kalau cuma telepon WA itu sudah biasa ya. Kalau kalian telat 1 minggu 2 minggu itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon. Tapi kalau sudah lewat 1,5 bulan bahkan hampir 2 bulan itu sudah jarang WA. Ini aja sampai sekarang ini aman ya. Sudah 1 tahun lebih ya sampai sekarang. Tapi sebagian dari teman-teman banyak juga yang didatangi ya. Tapi yang gagal bayar juga banyak, tapi aman gak didatangi gitu loh teman-teman. Jadi kalian hadapilah ya. Seperti itu. Kalau kalian takut-takut sampai kapan gitu loh ya. Jadi seperti itulah resiko gagal bayar ataupun galbay di aplikasi kredit pintar ya. Gagal bayar di aplikasi kredit pintar tidak wajib didatangi ya, karena sebagian dari teman-teman yang gagal banyak tapi nyatanya sampai sekarang aman. Ini salah satu contoh. Jadi seperti itulah teman-teman ya, resiko galbay di aplikasi kredit pintar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.